Baik, selamat siang untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan membawakan materi mengenai analisis risiko dalam keputusan investasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Regina Samarafasa dengan NIM 121114194. Baik, perkenalkan nama saya Salma Aulia dengan NIM belakang 4118. Perkenalkan, nama saya Made Diandra Dikasari dengan NIM belakang 4126. Perkenalkan, nama saya Made Diandra Dikasari dengan NIM belakang 4126. Perkenalkan, nama saya Evelyn Natania Krisdian dengan NIM akhir 4192. Perkenalkan, nama saya Azizatun Nufus dengan NIM 121114209. Perkenalkan, nama saya Grida Sirokayah dengan NIM belakang 4213. Adapun materi yang akan kami bahas di sini, yang pertama, definisi dan jenis risiko dalam keputusan investasi. Yang kedua, metode analisis risiko dalam keputusan investasi. Dan yang ketiga, strategi pengurangan risiko dalam keputusan investasi. Yang pertama akan saya bawakan terlebih dahulu, yaitu definisi risiko dalam keputusan investasi. Risiko investasi adalah potensi atau kemungkinan kerugian yang dapat dialami oleh investor dari aktivitas investasi yang dilakukan, atau dengan kata lain, imbal hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Nah, risiko investasi ini terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau investasi itu sendiri, aset investasi itu sendiri. Dan yang kedua, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar perusahaan atau aset investasi itu. Selanjutnya adalah jenis risiko dalam keputusan investasi. Jenis risiko dalam keputusan investasi dibagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan tidak sistematis. Yang pertama, risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihindari investor karena dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi. Contohnya seperti kondisi ekonomi, pemerintah, dan sentimen investor. Yang kedua, ada risiko tidak sistematis, yaitu risiko yang dapat dihindari karena dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik pada instrumen investasi, seperti kinerja perusahaan, kondisi industri, dan faktor eksternal. Adapun beberapa jenis risiko dalam keputusan investasi yang lebih spesifik. Yang pertama adalah risiko pasar, yaitu risiko penilaian nilai investasi secara umum dari faktor makroekonomi. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu risiko kesulitan menjual investasi dengan cepat dan harga yang wajar. Kemudian yang ketiga ada risiko default, yaitu risiko yang tidak terbayarnya kerugian oleh perusahaan atau pemerintah. Kemudian yang keempat ada risiko gagal bayar, yaitu risiko tidak terbayarnya kewajiban oleh individu atau lembaga keuangan. Kemudian yang kelima ada risiko politik, yaitu risiko perubahan kebijakan pemerintah yang memengaruhi nilai investasi. Dan yang terakhir ada risiko nilai tukar, yaitu perubahan nilai mata uang asing terhadap mata uang lokal. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode analisis resiko dalam keputusan investasi. Seperti yang kita ketahui, manajemen resiko adalah proses penting yang digunakan untuk membuat keputusan berinvestasi. Lalu metode apa saja sih yang digunakan dalam mengambil keputusan saat berinvestasi? Yang pertama itu adalah deviasi standar atau standar deviasi, yang dimana standar deviasi ini digunakan untuk mengukur penyebaran data dari nilai yang diharapkan. Standar deviasi biasanya digunakan untuk mengukur volatilitas historis yang terkait dengan investasi relatif terhadap tingkat pengembalian tahunannya. Ini menunjukkan berapa banyak pengembalian saat ini yang menyimpang dari pengembalian normal historis yang diharapkan. Misalnya, saham yang memiliki standar deviasi tinggi mengalami volatilitas yang lebih tinggi, sehingga dianggap lebih beresiko. Dan yang kedua, itu ada ratio Sharpe, yang dimana ratio Sharpe ini digunakan untuk mengukur kinerja investasi dengan mempertimbangkan resiko terkait. Untuk menghitung ratio Sharpe, tingkat pengembalian
bebas resiko dihapus dari keseluruhan pengembalian investasi yang diharapkan. Pengembalian yang tersisa kemudian dibagi dengan standar deviasi investasi terkait. Hasilnya adalah rasio yang membandingkan pengembalian spesifik untuk investasi dengan tingkat volatilitas terkait yang harus diasumsikan oleh investor untuk memegang investasi. Rasio siap berfungsi sebagai indikator apakah pengembalian investasi sebanding dengan risiko yang terkait atau tidak. Dan yang ketiga itu ada beta, yang dimana beta itu digunakan untuk mengukur jumlah resiko sistematis yang dimiliki oleh satu sekuritas atau sektor relatif terhadap keseluruhan pasar saham. Nah, pasar selalu menjadi pokok ukur beta yang dibandingkan dengan investasi, dan pasar selalu memiliki beta 1. Jika beta sekuritas sama dengan 1, sekuritas memiliki profil volatilitas yang sama persis dengan pasar luas. Dan jika keamanan beta lebih besar daripada 1, berarti lebih tidak stabil daripada pasar. Dan jika keamanan beta kurang daripada 1, berarti itu artinya kurang stabil dibandingkan dengan pasar. Beta paling berguna saat membandingkan investasi dengan pasar luas. Beta dihitung dengan membagi covariance pengembalian berlebih, investasi dan pasar dengan variance pengembalian pasar berlebih atas tingkat bebas resiko. Beta juga dapat digunakan untuk mengukur skala volatilitas yang dimiliki sekuritas dibandingkan dengan pasar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat ada value at risk atau VAR, yaitu pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan portofolio atau perusahaan. Ada beberapa metode berbeda untuk menghitung value at risk atau VAR ini. Yang pertama ada metode simulasi histori, adalah metode paling sederhana yang digunakan karena mengambil data pasar sebelumnya selama periode yang ditentukan dan menerapkan hasil tersebut ke dalam investasi saat ini. Yang kedua, itu ada metode parametrik atau metode variance covariance, yang dimana metode ini berguna ketika berhadapan dengan kumpulan data yang lebih besar. Yang ketiga, itu adalah metode Monte Carlo. Metode ini paling cocok untuk simulasi yang paling rumit dan mengasumsikan kemungkinan risiko untuk setiap faktor risiko yang diketahui. Selanjutnya yang kelima, ada conditional value at risk atau CVAR, adalah pengukuran risiko yang digunakan untuk menilai risiko ekor investasi. Selanjutnya yang keenam, itu adalah R-square, yaitu ukuran statistik yang mewakili presentasi portofolio dana atau pergerakan sekuritas yang dapat dijelaskan oleh pergerakan indeks benchmark. Jadi model risiko ini lebih tinggi menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan lebih banyak variasi variabel independen. R-square itu paling berguna saat mencoba menentukan mengapa harga investasi berubah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi pengurangan risiko dalam keputusan investasi. Yang pertama, memahami jenis risiko investasi. Langkah pertama adalah memahami jenis-jenis risiko investasi. Risiko investasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko sistematis. Yang kedua, menentukan aset yang akan dipilih. Seorang investor harus menentukan investasi dalam jangka waktu beberapa lama, jenis investasi apa yang akan diambil, hingga faktor risiko yang siap dihadapi. Yang ketiga, melakukan riset dan analisis. Riset dan analisis merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh investor sebelum berinvestasi. Investor harus memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi risiko investasi seperti faktor ekonomi, politik, sosial, dan perusahaan. Selanjutnya ada poin keempat, menggunakan produk investasi yang terderifikasi, yaitu adalah reksadana. Reksadana merupakan kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi. Kemudian manajer investasi akan menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi ke berbagai aset, sehingga resiko investasi dapat didistribusikan ke berbagai investor. Salah satu contohnya adalah reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana campuran, serta reksadana pendapatan tetap. Selanjutnya ada poin kelima, yaitu melakukan diverifikasi investasi, yang dimana seorang investor tidak bisa menaruh semua dana dalam satu instrumen saja, melainkan harus disebar ke beberapa portofolio yang memiliki arti jika salah satu aset mengalami kerugian, maka investor tersebut masih bisa mendapatkan keuntungan dari aset lain. Selanjutnya ada poin keenam, mengawasi investasi secara rutin.
Untuk meminimalisir risiko investasi, investor tersebut juga harus mengawasi semua aset instrumen secara rutin, agar investor tersebut tetap aware saat nilai aset sedang tinggi dan saat aset sedang mengalami kerugian masif. Dengan demikian, investor tersebut berpeluang mendapatkan profit tinggi dan menghindari adanya kerugian. Yang terakhir adalah poin ketujuh, yang dimana antisipasi penipuan. Poin penting di sini yaitu sebelum kita berinvestasi, investor harus menyelidiki perusahaan yang hendak diinvestasikan. Apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar secara legal dan resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, atau memastikan catatan keuangan perusahaan tersebut baik atau tidak. Sehingga hal ini tentu tidak terlepas dari banyaknya kasus penipuan yang terjadi, khususnya di dunia investasi. Seperti kesalahan membeli aset pada platform yang tidak terpercaya dapat berakibat fatal, salah satunya adalah kehilangannya pendapatan. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu analisis risiko dalam investasi adalah suatu proses penting yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi kerugian yang dapat terjadi dalam suatu portofolio atau proyek investasi. Dalam melakukan analisis risiko, investor harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, atau faktor ekonomi global yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Untuk membantu melindungi nilai portofolio dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dalam mengelola risiko investasi, investor harus memahami profil risiko, diversifikasi, dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko mereka. Dengan memahami dan mengelola risiko investasi, investor dapat meningkatkan peluang keberhasilan investasi mereka dan mencapai keputusan investasi yang penuh. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.